Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Yuk kita berdoa dulu untuk merenungkan firman-Nya. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini kami boleh berjumpa lagi dalam refleksi Gema. Dan kami rindu Tuhan, boleh bertumbuh bersama-sama di dalam perenungan kami akan kebenaran firman-Mu. Biar itu boleh terus membawa kami dalam pertumbuhan rohani yang sehat di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan membacakan kitab Mika pasal yang kelima ayat 1-4a. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka di dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Mika ditulis di dalam situasi umat Tuhan sedang ada di bawah hukuman. Tentu saja hukuman diberikan oleh Tuhan Allah kepada mereka karena mereka tidak taat. Karena mereka tidak mau mengikuti Tuhan. Mereka memilih jalan mereka sendiri. Mereka tidak mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan sebagai hasilnya, identitas mereka sebagai sebuah bangsa terpecah. Mereka tidak bisa lagi menjadi sebuah bangsa yang besar. Mereka ada di bawah penjajahan bangsa yang lain. Karena Tuhan menghukum mereka. Maksud dan tujuan Tuhan menghukum mereka adalah supaya mereka sadar. Supaya mereka belajar menghargai anugerah. Namun di dalam keberdosaan mereka, tentu Allah tidak pernah meninggalkan mereka seorang diri. Lalu membiarkan engkau hancur aja. Engkau udah bikin salah, engkau udah bikin dosa, udah mati aja. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberikan solusi, ada jalan keluar, sebab Dia tahu, Dia mengerti bahwa kita tidak bisa keluar dari belenggu dosa yang kita buat sendiri. Tuhan memberikan jalan keluar. Oleh sebab itu, di dalam bagian yang tadi kita baca, maka ini memberikan sebuah janji pemulihan bagi umatnya. Dan nyata nanti ketika Yesus Kristus hadir, lahir di kota Betlehem yang kecil dan hina, itu menjadi bukti bahwa Allah menggenapi janjinya untuk memulihkan umatnya. Nah, di dalam kitab Mika ini, ketika sang pemulih itu hadir, maka apa yang ia lakukan? Yang pertama, dia menjadi gembala. Dia memimpin umatnya dalam kekuatan dan kemegahan Tuhan. Umat Tuhan sudah kehilangan arahan karena mereka memilih diri mereka sendiri yang jadi gembala, diri mereka sendiri yang jadi pemimpin kehidupan mereka. Itulah sebabnya mereka gagal untuk mengikuti apa yang Tuhan mau, karena mereka memilih jalan mereka sendiri. Namun ketika sang pemulih itu hadir, dia akan menggembalakan mereka, mengarahkan mereka, menuntun mereka. Saya jadi mengingat apa yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur nomor 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Harapan ini yang disediakan kepada umat Tuhan yang sedang berada di bawah hukuman. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini siapa yang menjadi gembala kita? Hari ini siapa yang menjadi pemimpin kehidupan kita? Apakah kita masih membiarkan diri kita dipimpin oleh keinginan-keinginan kita yang akhirnya membawa kepada kebinasaan, membawa kepada kehancuran, membawa kepada kekalahan dan kegagalan? Atau kita membiarkan diri kita dituntun oleh Gembala Agung di dalam kekuatan dan kemegahannya, sehingga apapun kesulitan yang harus kita lewati, kita tetap ada perlindungan dan keamanan daripada Tuhan. Yang kedua, ketika sang pemulih itu hadir dalam kehidupan umatnya, maka akan ada keamanan dan perlindungan yang maksimal. Seringkali kita mengandalkan kekuatan manusia untuk bisa melindungi diri kita.
Kita mengandalkan orang-orang yang berbadan tegap dan besar, bodyguard, orang-orang yang punya label, punya jabatan, punya posisi tertentu, punya koneksi tertentu yang kita pikir bisa memberikan keamanan dan perlindungan yang maksimal kepada kita. Namun ternyata semua itu adalah perlindungan yang sementara sifatnya. Demikian juga yang dialami oleh umat Tuhan. Mereka berpikir bahwa kekuatan senjata mereka, pengaruh yang mereka miliki, ataupun koneksi dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka, itu menjadi pemelihara keamanan dan perlindungan mereka yang maksimal. Tapi ternyata tidak. Justru identitas mereka sebagai sebuah bangsa hancur lebur. Mereka terserak kemana-mana, kehilangan identitas, kehilangan kemampuan untuk menikmati pertolongan Tuhan. Di dalam situasi seperti ini, Tuhan Allah menyatakan janjinya, memberikan sebuah pengharapan. Waktu Dia hadir, Dia akan memberikan keamanan, Dia akan memberikan perlindungan, dan bukan sementara, tapi perlindungan yang maksimal. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Hari ini siapa yang menjadi pelindung kita? Hari ini siapa yang menjadi jaminan keamanan hidup kita? Apakah kita meletakkan hidup kita di dalam anugerah Tuhan, di dalam tangannya, yang sanggup memelihara dan menjaga hidup kita? Atau kita serahkan kepada manusia yang fana, kepada harta yang fana, kepada fasilitas yang tidak bisa menjamin kehidupan dan keselamatan kita? Maka kita dipelihara dan dijaga olehnya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Yang ketiga, janji pemulihannya adalah akan ada damai sejahtera yang utuh. Bukan damai sejahtera yang setengah-setengah. Bukan damai sejahtera yang tergantung situasi dan kondisi. Kalau kita melanjutkan pembacaan kita di kitab Mika pasal yang kelima, maka kita akan mendapati nggak perlu lagi kekuatan senjata, nggak perlu lagi kekuatan manusia untuk bisa mengusahakan damai sejahtera, untuk bisa memberikan damai sejahtera. Oh, kalau aku tenang, ada kekuatan pasukan, ada kekuatan ini dan itu, maka hatiku tenang, hidupku tenang, aku akan menjalani kehidupan yang damai. Enggak. Waktu Tuhan hadir, kehidupan kita akan damai. Karena kedamaian yang sejati di sini bukan tergantung dari kondisi luar. Namun seringkali kita memakai kondisi-kondisi yang ada di luar untuk menciptakan damai yang semu di dalam hati. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara-saudara? Siapa yang saudara andalkan untuk membawa damai sejahtera di dalam hidupmu? Apakah hal-hal materi yang ada di sekitar kita, yang fana dan sementara ini, kita jadikan sebuah sarana untuk memberikan damai sejahtera yang palsu? Padahal damai sejahtera yang asli sudah tersedia, yaitu lewat Yesus Kristus Tuhan kita. Hari ini apa situasi kehidupanmu? Apakah engkau kehilangan arahan, kehilangan tuntunan? Datanglah kepada Gembala Agung, Sang Juru Selamat itu, Dialah pemulih kehidupanmu. Apakah engkau merasa tidak aman? Apakah engkau merasa tidak terlindungi? Engkau kecewa dengan banyak hal. Engkau kehilangan damai sejahtera. Engkau dikhianati oleh orang yang engkau sayangi. Engkau dikecewakan oleh anak-anakmu. Orang tuamu mengecewakan hidupmu. Rekan bisnismu menipu engkau. Engkau dikecewakan dalam berbagai aspek pekerjaan dan relasi. Tidak ada damai sejahtera dalam hati. Hari ini datang kepada Tuhan, sebab Dialah satu-satunya jawaban. Dialah satu-satunya yang dapat memulihkan kehidupanmu. Hari ini berseru lagi yuk kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berserah kepada Tuhan. Engkaulah pemulih kehidupan kami. Engkaulah penyelamat kami. Engkaulah gembala kami. Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan damai sejahtera yang utuh, keamanan dan perlindungan yang maksimal di tengah-tengah situasi yang mencekam sekalipun. Oleh sebab itu kami berserah kepada Tuhan. Apapun situasi kehidupan kami, Tuhan adalah jawabannya. Oleh sebab itu tolonglah kami untuk selalu datang kepada Tuhan, dan biarlah Engkau menolong kami pada waktunya, sehingga kemuliaan-Mu, kehendak-Mu, kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat menjalani hari ini. Tuhan Yesus menyertai.